Oke, akhirnya nggak terasa udah 1 bulan pakai iPhone 16 Pro Max. Gue yakin saat ini pasti teman-teman udah pernah lihat review dari iPhone 16 Pro Max, jadi kali ini gue akan bahasnya lebih ke arah experience setelah menggunakan iPhone ini dalam 1 bulan terakhir. Kita akan ngobrolin kameranya gimana, baterainya, terus fitur-fitur baru yang ada di iPhone 16 Pro Max, dan semoga aja lewat video ini bisa menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyain, yaitu mending upgrade ke iPhone 16 Pro Max ini atau mending tunggu iPhone 17 aja. Karena menurut gua, ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab cuma dengan iya atau enggak, tapi ada pertimbangannya. Oke, jadi iPhone 16 Pro Max yang gua pakai ini adalah iPhone 16 Pro Max warna Desert Titanium dengan storage 256 GB. Setelah pakai iPhone ini selama sebulan terakhir, menurut gua warna Desert Titanium ini makin dilihat makin cakep ya. Warnanya agak susah buat dijelasin sih buat gua karena agak keemasan, rada gold gitu, tapi nggak gold banget. Dan ada warna pink-pinknya juga gitu, ada sedikit rose gold dari yang gua lihat. Tapi ini warna yang cakep sih, dan kalau diperhatiin bagian frame titaniumnya juga jadi lebih mulus gitu. Kalau di iPhone 15 Pro Max kan frame titaniumnya kayak ada tekstur brush gitu, kayak ada garis-garis. Sedangkan di iPhone 16 Pro atau 16 Pro Max, frame titaniumnya udah mulus kayak gini nih. Jadi iPhone 16 Pro Max ini, terutama yang Desert Titanium, ini menurut gua kesan mewahnya dapat banget. Selain soal warna, iPhone 16 Pro Max ini juga ukurannya sedikit lebih besar dari iPhone 15 Pro Max. Terutama di bagian tinggi dan lebar, tapi cuma nambah sedikit aja kok. Dan ukurannya tuh jadi kurang lebih sama kayak S25 Ultra. Dan untuk beratnya juga nambah sedikit, yaitu 6 gram aja. Sebagai orang yang pakai iPhone 16 Pro Max dan S25 Ultra yang ukuran HP-nya termasuk cukup besar, kadang bisa agak berasa sih pas misalnya HP-nya ditaruh di kantong terus mau naik motor gitu kan, itu takut ketekuk gitu. Tapi ya keunggulan dari ukuran iPhone 16 Pro Max yang sedikit lebih besar dari sebelumnya adalah layar yang lebih besar juga. Jadi layar iPhone 16 Pro Max ukurannya 6,9 inci, sedangkan iPhone 15 Pro Max itu 6,7 inci. Dan bezelnya juga udah lebih tipis dari sebelumnya, dari yang tadinya bezelnya itu 1,55 mm, sekarang jadi 1,15 mm. Tapi jujur aja, walaupun sekarang gua nggak ada iPhone 15 Pro Max buat di compare kiri kanan, tapi menurut gua kalau misalnya nggak dikasih tahu nih bezelnya lebih tipis, itu gua juga nggak akan notice sih. Karena bedanya tuh minim, kecuali kalau kalian bandingin sebelahan kayak gini baru agak kelihatan. Atau karena gue juga belakangan ini sambil pakai iPhone 16 Plus, nah ini baru berasa nih bedanya sama iPhone 16 Pro Max. Kalau di iPhone 16 Plus jelas bezelnya masih kelihatan lebih tebal. Tapi buat gue pribadi, enaknya punya layar dengan bezel tipis kayak gini ya, lihat layarnya jadi enak banget. Lebih terasa full gitu gambarnya. Terutama pas lagi nonton itu jadi lebih nyaman. Tapi di satu sisi minusnya dari punya bezel yang tipis banget kayak gini adalah lebih gampang kepencet, terutama pas lagi main games. Dari yang gue coba sih beberapa kali ada kepencet loh, nggak berasa tiba-tiba layarnya ada yang keteken gitu, karena bezelnya tipis banget. Jadi terutama pas awal-awal pakai iPhone 16 Pro Max ini, menurut gue perlu dibiasain lagi sih posisi tangannya pas lagi main games tertentu supaya nggak gampang kepencet. Selain soal bezel, layar iPhone 16 Pro Max ini bisa dibilang masih sama seperti layar di iPhone 15 Pro Max, Super Retina XDR display, refresh rate-nya 120 Hz, termasuk kecerahan layarnya juga sama. Buat sehari-hari masih termasuk layar yang bagus kok, gambar yang dihasilkan warnanya bagus, kalau buat nonton, edit foto, layarnya udah nyaman banget. Bahkan sama kayak di seri iPhone 16 lainnya, minimum brightness-nya juga udah bisa sampai 1 nit. Jadi kalau di tempat yang rada gelap, kalian bisa turunin brightness-nya sampai 1 nit seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu satu aplikasi bagus buat teman-teman yang sering berpergian ke luar negeri, mungkin buat jalan-jalan atau kerjaan. Kalian wajib banget tahu aplikasi Sally yang dibuat oleh tim NordVPN yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi lewat aplikasi Sally, teman-teman bisa langsung beli eSIM di negara tujuan kalian tanpa harus repot-repot beli SIM card fisik. Pilihan eSIM-nya juga tersedia di lebih dari 200 destinasi dan 8 wilayah. Jadi tinggal langsung search aja mau pakai eSIM di negara mana. Terus yang bagusnya dari eSIM di aplikasi Sally adalah teman-teman bisa pilih berdasarkan regional atau wilayah. Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Eropa dan ke beberapa negara, kalian bisa langsung beli plan yang wilayah Eropa. Nanti kalian juga bisa cek nih list negaranya ada apa aja. Jadi nggak harus beli plan yang berbeda di setiap negara yang kalian kunjungin. Untuk harganya juga lebih murah kok, terutama dibandingin kalau kalian roaming pas lagi di luar negeri, jadi bisa sekalian hemat juga. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang aplikasi Sally, kalian bisa langsung download aplikasinya dari App Store atau Play Store. Dan dapetin diskon khusus buat kalian yang udah nonton video ini, tinggal pakai kode ini aja. Terus buat teman-teman yang penasaran speaker iPhone 16 Pro Max ini seperti apa, terutama kalau dibandingin sama Samsung S25 Ultra, menurut gue speaker di S25 Ultra bisa sedikit lebih kencang pas volume full dibandingkan iPhone 16 Pro Max. Tapi kalau dari yang gue denger, speaker di iPhone 16 Pro Max tuh lebih bagus. Suara yang dihasilkan bisa lebih tebal gitu dibandingkan S25 Ultra. Tapi pas volumenya di fullin, speaker iPhone 16 Pro Max nggak bisa sekencang S25 Ultra. Buat teman-teman yang penasaran beda speakernya kayak gimana, langsung aja coba kalian dengerin. Untuk
Untuk baterai dari iPhone 16 Pro Max, menurut gue baterainya udah termasuk awet banget buat seharian. Kalau dari website Apple, iPhone 16 Pro Max ini memang baterainya paling awet di antara semua iPhone saat ini. Bisa up to 33 jam video playback, termasuk dibandingkan iPhone 16 Plus juga masih lebih tinggi. Dan kalau dibandingin sama iPhone 15 Pro Max juga ada peningkatan. Termasuk secara kapasitas baterai juga sebenarnya ada peningkatan dari yang tadinya 4422 mAh di iPhone 15 Pro Max, sekarang jadi 4685 mAh. Kalau dari use case gue pribadi, dari yang tadinya user iPhone 15 Pro Max yang biasanya juga sehari baterainya nggak akan habis dari penggunaan gue sendiri, di iPhone 16 Pro Max ini juga sama. Kalau buat gue sendiri sih dalam sehari juga nggak akan habis. Jarang lah harus sampai butuh power bank kalau misalnya penggunaan normal. Menurut gue di lineup iPhone 16 ini, kalau kalian pilih kayak iPhone 16 Plus atau 16 Pro Max yang ukurannya paling besar, gue yakin baterainya udah awet lah, nggak akan mengecewakan. Gue juga udah tes bandingin sama S25 Ultra, nonton video YouTube selama 1 jam, dan baterai iPhone 16 Pro Max berkurang 4%, sedangkan S25 Ultra berkurang 5%. Menurut gue soal baterai, mau itu iPhone 16 Plus, 16 Pro Max, atau termasuk S25 Ultra, karena gue juga pakai S25 Ultra, 3 smartphone ini pilihan yang bagus lah kalau kalian butuh smartphone dengan baterai yang awet. Oh ya, untuk battery health-nya juga masih 100% setelah 1 bulan. Nah, selain itu, yang pastinya teman-teman juga udah tahu dan ada di seri iPhone 16 lain adalah camera control. Kalau di iPhone 16 Pro Max ini, sama seperti yang gue bilang juga di video review iPhone 16 Plus, gue pribadi jarang banget pakai camera control. Bahkan setelah 1 bulan pun tetap jarang banget. Karena ujung-ujungnya gue juga akan balik atur pengaturan kamera langsung dari aplikasi kamera bawaan iPhone, bukan dari kamera control. Sama kayak di iPhone 16 Plus, fitur yang paling sering gue pakai dari kamera control ini ya paling cuma buat buka aplikasi kamera dan langsung foto. Kalau buat foto-foto iseng sih bisa langsung dari kamera control ya, tapi kalau ngincer foto yang bagus, yang estetik, biasanya buat klik tombol shutter pun gue tetap pakai tombol di aplikasi kamera iPhone sih. Karena kalau foto pakai kamera control dalam posisi portrait kayak gini, yang gue sendiri juga makin kesini makin sering foto vertikal, menurut gue agak tricky sih, karena pas tekan tombolnya itu HP-nya lumayan goyang. Kalau dari yang gue coba selama ini, kebanyakan fotonya tetap bisa fokus sih, nggak shaky fotonya. Tapi kadang ya namanya HP-nya kena goyang di beberapa foto bisa jadi shaky, apalagi kalau di situasi lighting yang kurang bagus. Jadi menurut gue kamera control ini cuma cocok dipakai pas lagi mode landscape aja. Dan itu pun juga sepertinya yang agak kepake fiturnya cuma pas ganti-ganti pengaturan kamera kayak exposure, mode portrait, photographic styles, dan sebagainya itu cukup memudahkan lah. Tapi ya karena aplikasi kamera bawaan iPhone itu menurut gue experience-nya udah cara pakainya gampang, mudah dipahamin, yang juga menurut gue merupakan nilai plus dari aplikasi kamera bawaan iPhone. Jadinya kamera control ini kurang kepake kalau buat gue. Semoga aja nanti Apple bisa kasih fitur baru yang lebih kepake ya. Kalau gue boleh kasih saran, ini terinspirasi dari fitur kamera S25 Ultra. Fitur buat tracking autofocus kayak gini, kalau bisa di hold pakai kamera control bakal keren banget sih, kayak fitur di kamera profesional gitu. Kalau soal kamera, gue udah coba compare sama kamera dari Samsung S25 Ultra, dan menurut gue soal foto, kamera flagship zaman sekarang sih bisa dibilang udah bagus-bagus semua lah, termasuk kedua HP ini. Yang ngebedain paling di tint warna fotonya di iPhone 16 Pro Max lebih ke arah hijau, sedangkan S25 Ultra lebih ke arah pink. Terus kalau teman-teman pixel peeping sampai detail banget, ini juga kalau dibandingin sama S25 Ultra, tentu karena S25 Ultra bisa 200 megapiksel, detailnya masih kelihatan lebih jelas dari iPhone 16 Pro Max yang cuma 48 megapiksel. Tapi ya itu cuma kelihatan kalau kalian zoom sampai detail banget baru kelihatan, kalau misalnya dari jauh ya bagus-bagus aja kok. Terus soal warna, nggak terlalu beda jauh sama S25 Ultra. Dari yang gue lihat sih sepertinya S25 Ultra sedikit lebih berwarna dan warnanya sedikit lebih cerah dibandingkan iPhone 16 Pro Max. Tapi kalau soal warna, seperti yang pernah gue mention juga, warna itu kembali ke selera masing-masing sih. Ada orang yang suka fotonya itu lebih berwarna, ada juga yang lebih suka fotonya itu nggak terlalu berwarna. Menurut gue soal warna nggak terlalu masalah, gampang diedit juga. Mau warnanya dikurangin atau ditambahin, itu nggak susah kok kalau ditambahin sama editing. Untuk kamera utama atau kamera wide dari iPhone 16 Pro Max, gue suka banget hasilnya. Dynamic range-nya bagus, separasi sama background-nya juga bagus. Terus untuk telefoto 5X itu juga hasilnya bagus. Kontrasnya oke, detailnya juga jelas. Dan uniknya adalah sepertinya kali ini telefotonya lebih bagus dari sebelumnya loh. Gue nggak bisa compare langsung sama kamera iPhone 15 Pro Max, tapi yang gue inget dari kamera iPhone 15 Pro Max adalah kalau telefotonya itu di atas 5X, itu biasa hasilnya udah kurang bagus. Tapi di iPhone 16 Pro Max ternyata 10X-nya pun masih bagus loh. Gambarnya masih tajam, kontrasnya juga bagus. Kalau dibandingin sama 10X di S25 Ultra, itu bedanya udah nggak terlalu jauh. Tapi di atas itu, atau yang 25X, ya kualitas fotonya udah kurang banget. Bahkan dibandingin sama 30X di S25 Ultra pun masih lebih bagus S25 Ultra. Buat sehari-hari untuk keperluan foto-foto liburan, buat di sosmed, kamera iPhone 16 Pro Max ini udah bagus banget lah menurut gua.
Bahkan teman-teman juga bisa atur warna fotonya supaya konsisten pakai latest generation photographic styles. Kalian bisa cobain dan cari setting photographic styles yang sesuai dengan selera kalian. Gue sendiri nggak terlalu sering pakai fitur photographic style sih, karena kalau pakai iPhone yang tipe Pro, gue suka foto pakai format ProRAW. Karena gue suka edit fotonya sendiri, jadi gue bisa bikin foto-foto dengan look seperti ini dengan diedit manual di Adobe Lightroom. Tapi kalau teman-teman nggak mau edit fotonya lagi, kalian bisa manfaatin fitur photographic styles. Untuk situasi low light, kamera iPhone 16 Pro Max foto-fotonya juga bagus, tajam, dan noise-nya termasuk minim, terutama di kamera utama. Kalau dibandingin sama S25 Ultra, menurut gue nggak ada beda yang signifikan gimana banget, dua-duanya bagus di low light. Tapi gue bisa kasih poin ekstra buat kamera iPhone 16 Pro Max soal warna, karena di beberapa foto warnanya lebih mendekati warna asli. Contohnya kayak di lobby ini, warna lightingnya lebih ke arah kuning aslinya, bukan pink kayak di S25 Ultra. Tapi ini juga bukan hal yang gimana banget, gampang dibenerin kalau mau diedit. Oh ya, untuk kamera ultrawide di low light, iPhone 16 Pro Max entah kenapa vignettingnya atau area pojok fotonya jadi gelap banget. Seperti yang beberapa orang ada yang mention juga. Dan ternyata bener, di pojok fotonya jadi gelap banget. Untuk blur di background object ini juga mirip dua-duanya, paling yang S25 Ultra sedikit lebih baik buat handle area yang overexposed. Tapi ini juga nggak beda terlalu jauh sama iPhone 16 Pro Max. Untuk kamera depan ini juga ada sedikit beda warna. Di S25 Ultra tint warnanya lagi-lagi lebih ke agak pink. Dan iPhone 16 Pro Max itu lebih ke arah hijau. Tapi kalau ditanya, gue lebih suka look kamera depan yang mana nih dari kedua HP ini? Kalau buat gue pribadi sih, gue lebih suka hasil foto kamera depan dari iPhone 16 Pro Max. Karena tekstur kulitnya lebih bagus gitu. Sedangkan di S25 Ultra menurut gue agak terlalu tajam sehingga detailnya terlalu jelas. Tapi soal kamera depan ini juga bisa subjektif sih. Ada orang yang mungkin suka hasil fotonya itu udah diperbagus, tapi ada juga orang yang suka foto kamera depannya itu se-real mungkin atau seasli mungkin. Jadi mungkin setiap orang bisa punya preferensi yang berbeda. Tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka look kamera depan iPhone 16 Pro Max. Tapi jangan salah, kamera depan S25 Ultra ini juga ada kelebihannya. Yaitu kalau di situasi low light, kamera depan S25 Ultra menurut gue hasilnya lebih bagus, bisa lebih tajam. Dibandingkan iPhone 16 Pro Max yang kalau situasinya low light itu gambarnya jadi lebih soft. Untuk video menurut gue kualitas video iPhone 16 Pro Max udah bagus banget, apalagi di situasi lighting yang bagus kayak gini. Kualitas videonya oke banget deh. Dari warna, dynamic range, stabilisasinya juga bagus banget. Dan sepertinya kali ini video ultra wide-nya lebih stabil ya. Kalau di iPhone 15 Pro Max, gue inget banget kamera ultra wide-nya itu stabilisasinya nggak sebagus seperti di kamera wide. Tapi di iPhone 16 Pro Max ternyata stabil banget loh. Terus kalau dibandingin sama S25 Ultra, menurut gue video iPhone 16 Pro Max masih lebih unggul paling nggak dalam dua hal ini. Pertama, warna video di S25 Ultra tampaknya lebih berwarna ya, terutama di warna biru langit. Di beberapa video kelihatan biru banget padahal aslinya nggak sebiru itu. Contohnya kayak di video ini. Warna langit di kamera iPhone juga nggak 100% sama persis kayak aslinya sih. Tapi dari yang gue lihat, kamera iPhone itu lebih mendekati warna asli. Ini juga pasti ada yang beda nih seleranya. Ada yang suka warna videonya itu lebih berwarna, tapi ada juga yang suka videonya itu jangan terlalu berwarna supaya kelihatan lebih natural. Dan gue pribadi seperti yang pernah gue mention juga di video-video yang lama, gue nggak terlalu suka foto atau video yang terlalu berwarna. Memang kadang kelihatan cakep sih kalau berwarna banget, tapi lebih sering menurut gue jatuhnya jadi nggak natural warnanya. Oh ya, gue juga suka cara iPhone 16 Pro Max handle lighting yang trik banget kayak gini, chromatic aberration-nya minim. Sedangkan di S25 Ultra, warna ungu chromatic aberration-nya ini lumayan strong. Lalu untuk dynamic range, iPhone 16 Pro Max dynamic range videonya lebih bagus dari yang gue coba, terutama di video yang ada area terang banget dan gelap banget kayak gini. Kamera iPhone tetap bisa dapetin detail videonya dengan baik. Buat teman-teman yang butuh smartphone dengan kualitas video yang bagus, menurut gue iPhone 16 Pro Max ini nggak akan mengecewakan lah. Gue sendiri udah 1 bulan terakhir sering banget ambil video pakai iPhone ini dan gue suka banget hasilnya. Paling yang perlu kalian tahu dari videonya juga adalah flare-nya masih ada dan masih agak aneh. Di S25 Ultra juga ada flare-nya sih, tapi menurut gue S25 Ultra lebih bagus handle flare-nya dibandingkan di iPhone 16 Pro Max yang kelihatan agak aneh gitu. Tapi di luar soal flare, menurut gue video iPhone 16 Pro Max tuh udah bagus banget. Plus kalian sekarang juga udah bisa rekam video dalam 4K 120 fps seperti ini. Untuk performa dari iPhone 16 Pro Max ini juga menurut gue udah bagus. Bahkan di iPhone 16 yang non-Pro pun itu juga udah bagus sebenarnya. Apalagi di iPhone 16 Pro Max dengan chip A18 Pro ngapain aja udah cepet dan lancar banget kok. Buat buka banyak apps, sosmed, edit foto, termasuk main games juga lancar. Gue juga udah tes main games kayak Genshin Impact, itu juga bisa banget rata kanan 120 fps buat pengalaman main Genshin yang paling nyaman. Terus games kayak Call of Duty, games-games lainnya itu udah bisa dimainin dengan lancar di iPhone 16 Pro Max ini. Soal harga, ini juga menurut gue cukup menarik. Jadi harga rilis iPhone 16 Pro itu sebenarnya masih sama kayak di iPhone 15 Pro, mulai dari $999 untuk yang iPhone 16 Pro, dan $1.199 untuk yang iPhone 16 Pro Max. Nah, yang menariknya, sama kayak yang kita bahas di video review iPhone 16 Plus, harga iPhone 16 Pro tahun ini juga cukup menarik. Mulai dari 18 jutaan dari yang biasanya 22 juta,
Dan iPhone 16 Pro Max harganya mulai dari 22 juta dari yang biasanya sekitar 25 jutaan. Tentu saja karena di Indonesia rilisnya udah telat banget ya, makanya harganya juga udah lebih turun dari biasanya. Tapi buat teman-teman yang mungkin berencana buat upgrade iPhone tahun ini, mungkin dari iPhone 12, 11, atau iPhone yang lebih lama lagi, menurut gue seri iPhone 16 kali ini cukup menarik. Karena harganya turun lumayan banyak dan pilihan iPhone 16 itu juga bagus-bagus. Termasuk iPhone 16 Pro Max ini juga sama. Sekarang baterainya lebih besar, kameranya juga makin bagus, performa juga oke. Nah kalau ditanya minusnya dari iPhone 16 Pro Max ini apa sih? Menurut gue jawabannya ada satu, yaitu boring. iPhone 16 Pro atau Pro Max itu kelihatan agak lebih ngebosenin ya kali ini dari iPhone 16 yang bukan tipe Pro. Yang iPhone 16 biasa justru desainnya lebih fresh, spesifikasi juga udah di-upgrade. Kalau di iPhone 16 yang Pro atau Pro Max, menurut gue yang bikin ngebosenin juga adalah desainnya yang masih gini-gini aja. Dan ini udah cukup lama ya desainnya masih seperti ini juga. Ya tiap tahun paling cuma ada tambahan variasi warna baru. Dan kamera control, fitur yang baru, menurut gue juga nggak bisa bikin iPhone 16 tipe Pro jadi kelihatan lebih menarik. Memang iPhone 16 Pro masih iPhone yang bagus kok, tapi menurut gue Apple perlu kasih sesuatu yang baru yang lebih wow gitu. Mungkin ganti desain seperti dari rumor yang beredar atau gimana. Tapi iPhone tipe Pro itu menurut gue udah butuh banget sesuatu yang baru yang bisa bikin orang tertarik lagi buat pakai iPhone tipe Pro. Makanya iPhone 16 biasa juga penjualannya lebih bagus dari iPhone 16 tipe Pro karena kelihatannya lebih menarik. So itu dia review dari iPhone 16 Pro Max setelah penggunaan 1 bulan. iPhone yang bagus lah, terutama kameranya juga makin bagus. Tapi di satu sisi gue juga udah nggak sabar buat lihat nanti ada apa aja yang baru di iPhone 17. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat upgrade ke iPhone 16 Pro atau 16 Pro Max atau mending iPhone 16 yang reguler aja? Atau mending nunggu iPhone 17 yang biasanya bakal dirilis di bulan September? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!